Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bu, izin mempresentasikan dari kelompok 1 yaitu manajemen konflik mengenai organisasi. Kelompok ini terdiri atas saya sendiri Aditya Firly Pawitra, lalu kedua Fahmi Fadila, yang ketiga Felicia Frianda, yang keempat M. Kuku Adi Setiawan, yang kelima Muhammad Faris Azil, dan yang terakhir adalah Yuda Mandala Tama. Untuk pengertian akan dibacakan oleh rekan taruni saya, Felicia. Yang pertama, konflik. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Kemudian organisasi proyek. Organisasi proyek adalah sarana bersatunya pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek untuk mencapai satu tujuan yang telah ditentukan. Konflik organisasi sendiri adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan antara dua atau lebih anggota kelompok dalam situasi organisasi yang muncul dari kenyataan harus membagi sumber daya yang langka dan perbedaan status, pandangan, dan nilai-nilai. Selanjutnya, untuk pendapat para ahli akan dilanjutkan oleh rekan Fahmi. Menurut standar ilmuwan 1998 bahwa konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau dari kenyataan bahwa mereka memiliki status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau subunit yang berbeda pendapat berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Haris. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus konflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran di proyek pemerintah yaitu Jembatan Surabaya Madura. Konflik ini terjadi akibat telatnya pembayaran pelunasan yang dibayarkan pemerintah terhadap vendor, serta adanya kepentingan dari pemerintah dengan merubah jadwal peresmian maupun dengan janji-janji kepada vendor untuk segera dilunaskan. Utang proyek pemerintah sangatlah menguntungkan dalam proyek tersebut karena pemerintah yang dipimpin salah satu partai besar kembali memperoleh kemenangan pada pemilihan umum 2009. Pada akhir konflik, yang kemudian pelunasan itu dibayarkan setelah terjadi proses yang panjang, sehingga melakukan aksi di Jembatan Surabaya Madura ini. Berdasarkan hasil analisa data mengenai konflik Jembatan Surabaya Madura, peneliti bisa menganalisa bagaimana konflik itu berlangsung. Bahwa yang melatar belakangi munculnya permasalahan adalah penggunaan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah, serta tidak terpenuhinya hak-hak kesejahteraan, upah, dan tidak adanya transparansi, serta adanya kepentingan pemerintah untuk memperoleh kepentingan pemerintah itu sendiri, yang tak lain adalah Jembatan Surabaya Madura. Telatnya pembayaran tidak begitu meluas, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah pelunasan pembayaran tidak sesuai dengan surat perintah pelaksanaan pekerjaan, sehingga membuat vendor dirugikan secara fisik maupun materi. Oleh karena itu, masalah ini ditanggapi serius dengan cepat oleh paguyuban vendor kontraktor dengan mengadakan perundingan dan komunikasi. Dalam proses konflik memiliki tujuan dan penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik dalam hal ini menang-menang dikarenakan pihak pemerintah maupun pihak vendor masing-masing mendapatkan keinginan yang sesuai dalam pembangunan Jembatan Surabaya Madura. Faktor lain yang menghambat dalam proses pelunasan pembayaran, pemerintah memiliki dominasi yang cukup kuat. Peran pemerintah dalam menyelesaikan anggaran yang belum terbayarkan memiliki peran yang sangat dominan. Jadi sebagai kelompok yang terorganisasi, mereka memiliki pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan memiliki sistem keanggotaan yang jelas. Dalam konteks permasalahan pembangunan,
Jembatan Surabaya Madura bahwa pemerintah ialah kelompok yang terorganisasi. Pemerintah memiliki sistem keanggotaan yang jelas dan memiliki sumber keuangan untuk membiayai kegiatan proyek Jembatan Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Putut. Strategi manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama, akomodatif atau accommodating. Inti dari strategi akomodatif ini adalah menampung semua keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik, bahkan yang seringkali bertentangan dengan kemauan salah satu pihak. Penggunaan strategi akomodasi sering terjadi ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai tanpa konflik atau menganggap bahwa masalah tersebut masalah kecil yang dapat ditoleransi. Selanjutnya, menghindar atau avoiding. Strategi menghindar adalah upaya untuk menunda konflik tanpa batas. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, avoider berharap masalah akan selesai dengan sendirinya seiring dengan waktu tanpa konfrontasi. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi jabatan yang rendah, yang merasa tidak berdaya menghadapi konflik secara langsung. Selanjutnya, mengkolaborasikan atau collaborating. Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang berkonflik. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Strategi kolaborasi memang cukup baik dalam mengikat komitmen dalam masing-masing pihak, namun dalam menerapkan strategi ini perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini. Selanjutnya, strateginya mengkompromikan atau compromising. Strategi mengorbankan biasanya panggilan untuk kedua belah pihak untuk menyerahkan unsur posisi mereka untuk mendirikan sebuah diterima. Jika tidak menyenangkan, solusi. Strategi ini berlaku paling sering dalam konflik di mana pihak-pihak memegang kekuasaan kurang lebih setara. Pemilik usaha sering mempekerjakan kompromi selama negosiasi kontrak dengan bisnis lain. Ketika masing-masing pihak berdiri untuk kehilangan sesuatu yang berharga, seperti pelanggan atau layanan yang diperlukan. Strategi ini time consuming. Perlu waktu untuk mendiskusikan titik-titik kesamaan dan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, mengkompetisikan atau competing. Kompetisi dicirikan dengan adanya pihak menang dan lainnya kalah. Strategi penanganan konflik dengan membuat kompetisi dapat menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktivitas. Pihak-pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan satu sama lain. Dalam penggunaan strategi ini, yang perlu diantisipasi adalah aturan yang jelas tentang etika berkompetisi supaya tidak bersifat saling menjatuhkan dengan berbagai cara. Pilihan strategi yang tepat, manajemen konflik dalam organisasi dan eksekusi yang konsisten dalam banyak kasus justru akan mendongkrak kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yuda Mandala Tama. Baiklah, kesimpulan dari topik ini yaitu konflik organisasi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan antara dua atau lebih anggota kelompok dalam situasi organisasi yang muncul dari kenyataan harus membagi sumber daya yang langka dan perbedaan status pandangan dan nilai-nilai. Di sini terdapat 5 strategi manajemen konflik dalam organisasi, yaitu akomodatif, menghindar, mengkolaborasikan, mengkompromikan, mengkompetisikan. Selanjutnya contoh kasus konflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran di proyek pemerintah yakni Jembatan Surabaya Madura. Konflik ini terjadi akibat telatnya pembayaran pelunasan yang dibayarkan pemerintah terhadap vendor pada akhir konflik, yang kemudian pelunasan itu dibayarkan setelah terjadi proses yang panjang hingga melakukan aksi demonstrasi di Jembatan Surabaya Madura. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.